Ini nge-zoom sih. Udah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Akbar Nugroho absen 1, yang kedua Ahmad Faik Inamudin absen 2, yang ketiga Anila Dulistari absen 3, yang keempat Bagus Satria Bima Sakti absen 4, yang kelima Doni Rizky Kausar absen 5, dan yang keenam Evan Razak Ismawan absen 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan atau sikap negara dalam hubungan dengan negara lain, dengan maksud tercapainya kepentingan kepentingan nasional negara. Contohnya, misalkan dengan kita bekerja sama dengan negara-negara lain, kalau kita punya masalah, maka mereka akan menolong. Seperti ketika Indonesia sedang dilanda bencana alam, dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, maka jika kita tidak mampu menanganinya, negara lain akan ringan tangan untuk membantu Indonesia. Juga untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena setiap negara melakukan hubungan nasional untuk memenuhi kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Politik luar negeri Indonesia dalam kehidupan hubungan internasional tujuannya adalah ingin mengetahui hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tidak dapat dilepaskan dari takhta pergaulan antar negara. Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dan kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional. Ciri khas politik luar negeri Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari amanat, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan alinea keempat yang terdapat tujuan negara, salah satu tujuan negara itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Lanjut. Politik luar negeri itu diartikan sebagai strategi, cara, taktik yang dipakai oleh suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Pertama kali politik luar negeri di Indonesia itu dibicarakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di dalam pidatonya pada tanggal 2 September 1948 di depan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau singkatnya KNIP. Ketika itu KNIP bertindak sebagai badan legislatif karena DPR waktu itu belum terbentuk. Dalam pidatonya tersebut, Dr. Andes Muhammad Hatta mengambil judul Mendayung oleh di antara dua karang. Jadi digambarkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang baru merdeka, masih berupa sampan atau perahu. Lalu kemudian di kanan ya ada Amerika, di kirinya ada Rusia. Karena Indonesia sudah memiliki pembukaan UUD 1945 di alinea ke-1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena itu
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu Indonesia sudah berkomitmen di alinea ke-1 bahwa setiap negara harus merdeka dan Indonesia akan berdiri paling depan kalau ada penjajahan. Lalu di alinea ke-4 juga demikian yang berbunyi ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abdi. Maka Indonesia tidak boleh memihak baik ke kanan Amerika atau ke kiri Rusia, harus mengandung di antara dua pulau karang, tidak boleh ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya kondisi politik global pada awal Indonesia merdeka. Yang pertama blok barat Amerika dengan ideologi liberalisme. Yang kedua blok timur Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Karena itu Indonesia mendirikan gerakan non blok atau GNP, yaitu kenetralan dari dua blok yang dipelopori oleh negara Indonesia, Yugoslavia, Mesir, India, dan Kanada dan Ghana. Corak politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Arti dulu, bebas artinya bahwa Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur, bebas melakukan hubungan dengan negara manapun. Aktif artinya Indonesia secara aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan kedamaian abadi. Arti sekarang, bebas artinya Indonesia bebas melakukan kerjasama dengan negara manapun tanpa ada tekanan dari pihak lain. Aktif artinya Indonesia secara aktif menjadi pelaku dalam menjaga perdamaian dunia. Tujuan politik luar negeri Indonesia, yang pertama mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Yang kedua, memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi. Yang ketiga, memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial. Tujuan politik luar negeri menurut Muhammad Hatta. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Landasan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Yang ketiga, ada landasan operasional. Landasan ideal dalam landasan ideal berupa Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan dijadikan landasan politik luar negeri juga melalui kelima sila Pancasila memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan politik luar negeri. Landasan ideal. Pertama, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila pertama sebagai makhluk Tuhan yang berpegang teguh dengan percaya dan yakin terhadap ajaran Tuhan. Berdasarkan prinsip ketuhanan dari Pancasila negara Indonesia menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua, Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap manusia. Karena Indonesia menjunjung tinggi kesederajatan bangsa-bangsa, tidak membedakan status sosial.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, Indonesia menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, suku, dan golongan. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila keempat, Indonesia menempatkan musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Sehingga dalam menyelesaikan masalah, Indonesia menempuh musyawarah dan perundingan. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, Indonesia memegang prinsip-prinsip keadilan. Maka dalam menjalankan politik luar negeri mendorong terwujudnya keadilan sosial. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional dalam politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar UUD 1945 dalam pembukaan dan batang tubuh. Pada pembukaan UUD 1945 menjadi landasan di alinea pertama dan keempat. Pada bagian batang tubuh UUD 1945 yang menjadi landasan di pasal 11 dan 13. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 11 UUD 1945 berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 13 UUD 1945 berbunyi, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2, dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Landasan operasional. Pada landasan operasional dalam politik luar negeri Indonesia berwujud peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yakni 1. UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan internasional dan tentang pertahanan negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 tahun 200 tentang perjanjian internasional. Undang-undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detail. Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Keempat, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang, Peraturan Pemerintahan Nomor 20 tentang rencana kerja pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang pembangunan jangka menengah nasional. Keempat, Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Rakyat Indonesia di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 6 atau A atau OT atau 6 tahun 2004 atau 1 tahun 2004 tentang tata kerja perwakilan rakyat Indonesia di luar negeri. Contoh kehidupan politik luar negeri bebas aktif. Sebagai salah satu dari penyelenggara konferensi Asia Afrika atau yang disingkat dengan singkatan KAA yang pernah dilaksanakan pada tahun 1955. Konferensi ini pada akhirnya kemudian menciptakan sebuah deklarasi Bandung, di mana konferensi ini telah dihadiri oleh beberapa negara di wilayah Asia Afrika, yang mana mereka ikut merasa senasib. Indonesia merupakan salah satu pendiri dari gerakan non-blok atau disingkat dengan nama GNB pada tahun 1961. Munculnya gerakan ini untuk meredakan proses dari ketegangan yang telah terjadi ada di antara wilayah Blok Timur dan juga wilayah Blok Barat yang memiliki pemikiran yang berbeda, di mana Blok Timur dengan pemikiran dan paham akan metode komunisnya, padahal paham di Blok Barat menganut sistem liberalnya.
Indonesia juga aktif dan ikut serta dalam mendirikan ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu sebuah organisasi politik yang berdiri di antara beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Para member dari organisasi ASEAN ini antara lain Filipina, Malaysia, Laos, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Myanmar, dan Vietnam. Bahkan baru-baru ini pemerintah Timor Leste juga telah ikut mendaftar menjadi member anggota ASEAN yang ke-11. Turut dalam penyelesaian sebuah perselisihan di wilayah Kamboja, adanya sebuah perang saudara di wilayah Bosnia, perseteruan yang terjadi antara pemerintah Filipina dan pemerintah bangsa Moro. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.